Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Gancet, mati dengan membawa aib. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini Mimin Marcel akan membawakan cerita berlatar tahun 1960-an di kampung halaman Mimin tentang fenomena gancet. Buat teman-teman yang belum tahu gancet itu apa, kita simak ceritanya. Gancet adalah keadaan di mana penis terjepit di dalam vagina ketika penetrasi berlangsung. Dalam ranah medis, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah penis captivus. Fenomena gancet sendiri seringkali dikaitkan dengan hubungan seks gelap. Gancet yang terjadi pada pasangan perselingkuhan dianggap sebagai karma karena melakukan hubungan terlarang. Pada kenyataannya, gancet ini bisa terjadi pada siapa saja. Namun, hal ini memang jarang sekali terjadi, setidaknya berdasarkan laporan yang diterima pihak rumah sakit. Nah, jika tadi Mimin menjelaskan sedikit banyaknya garis besar gancet, sekarang Mimin akan menjelaskan apa penyebab gancet itu sendiri. Secara medis, kondisi penis yang terjepit pada vagina bisa terjadi saat otot-otot panggul bawah wanita berkontraksi sangat kuat atau tertarik ketika penis berada dalam vagina. Kontraksi tersebut menyebabkan bukaan vagina menyempit. Vagina pun menjadi lebih rapat dan membuat pria kesulitan untuk mengeluarkan penisnya, terutama ketika masih ereksi. Pasalnya, selama ereksi ukuran penis akan membesar sebelum akhirnya mencapai orgasme. Jika biasanya pria akan lebih mudah melepaskan penis setelah mengalami orgasme, namun penis yang terjebak dalam vagina membuat darah mengalir lebih deras menuju batang penis. Akibatnya, penis akan semakin membesar dan mengalami ereksi yang hebat. Hal ini yang membuat alat kelamin laki-laki sulit keluar dari vagina. Sampai saat ini, hasil riset ilmiah kedokteran pun masih mempelajari faktor utama yang menyebabkan terjadinya gancet. Tetapi ada pula anggapan gancet terjadi karena masalah fisik, yaitu kejang pada otot vagina. Disebabkan karena luka bekas melahirkan yang belum sembuh sempurna, adanya infeksi pada labia atau gangguan pada selaput darah. Dan dari segi masalah psikologis, kejang pada otot vagina disebabkan oleh trauma seksual atau bisa disebut reaksi penolakan. Khawatir atau belum siap untuk melakukan hubungan intim. Oleh sebab itu, bagi pasangan suami istri yang ingin bersenggama harus rileks dan tidak terburu-buru. Oke, sekarang masuk ke dalam inti cerita. Pada saat kakekku masih hidup, beliau sempat menceritakan pengalaman gancet yang terjadi di kampungku. Waktu itu, aku yang baru pindah dari kota dan melanjutkan pendidikan SMA di kampung, diberikan wejangan oleh kakek untuk tidak berbuat yang sompral, apalagi menyalahi norma agama ataupun norma adat yang berlaku di daerahku. Maklum saja, seperti yang sudah seringkali aku ceritakan tentang sedikitnya gambaran kampungku, adalah kampung yang bisa dibilang terpencil dan dikelilingi oleh hutan lindung, serta kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Sore itu aku melihat kakek sedang melinting rokok tembakau yang lalu ia isap dalam-dalam di teras. Aku yang kebetulan sedang main di rumah kakek. Rumah kakek dan rumah mamaku ini dekatan, hanya berjarak 100 meter saja. Langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya. Aku memulai pembicaraan, berbagi cerita dengan kakek. Jika kesan pertama, aku menjadi murid pindahan baru di SMA sangatlah menyenangkan. Kakak mendengarkan ceritaku dengan tersenyum. Lalu kemudian ia berkata, "Ujang,
Syukur kalau kamu suka suasana tinggal di kampung. Semoga betah ya, Jang. Oh ya, kakek mau sedikit cerita tentang sebuah kejadian di kampung kita ini. Kakek harap kamu dengar baik-baik cerita kakek ya. Karena di balik cerita ini juga tersirat sebuah nasihat tentang menjaga kesopanan serta tidak melanggar norma kehidupan. Berhubung yang kakek lihat saat ini, pergaulan anak remaja sudah banyak kelewatan batas. Ucap kakek yang kemudian mengelus-elus kepalaku, penuh makna. Aku yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita kakek, langsung memburu kakek untuk segera melanjutkan ceritanya. Jadi cerita ini berlatar tahun 1960-an awal. Kakek lupa tepatnya tahun berapa, namun yang masih kakek ingat saat kejadian itu di musim libur anak-anak sekolah. Karena posisi rumah kakek yang tepat di depan balai kesehatan desa, kakek pun menyaksikan ada banyak orang berduyun-duyun datang ke balai kesehatan desa, atau bisa disebut Balkesdes. Dan sampai petinggi desa pun harus turun tangan membubarkan para warga yang langsung merangsek masuk. Kakek kemudian menghampiri kerumunan itu serta menghampiri Pak Kepala Desa. "Loh, ini ada apa ya? Kok tumben ramai sekali di Balkesdes?" tanya kakek. Nanti saja saya ceritain ya Pak Koko. Sekarang tolong bantu saya dulu ya Pak untuk membubarkan para warga," pinta si kepala desa meminta bantuan kakek. Setelah keadaan sudah dianggap kondusif, kakek diajak berbincang-bincang oleh si kepala desa. "Pak Koko, jadi gini awalnya. Tadi ada laporan jika ada pasangan muda-mudi gancet di daerah wisata Karangnini. Kemudian langsung dijemput oleh ambulan. Entah bagaimana caranya, berita aib ini malah tersebar di desa kita. Mungkin karena pasangan itu kini sedang ditangani oleh mantri di Balkesdes setempat," ucap Pak Kepala Desa panik. "Apa bisa kita lihat langsung saja Pak, bagaimana kondisi pasien sekarang?" tanya kakek. "Boleh, silakan Pak Koko. Cuma tolong ya Pak, dirahasiakan identitas pasien. Saya percaya karena Pak Koko juga menjabat sebagai sekretaris desa. Saya nggak mau berita aib ini semakin tersebar karena akan berdampak buruk bagi citra desa kita Pak," jawab Pak Kepala Desa sambil mempersilahkan kakek masuk ke dalam Balkesdes. Langkah kaki kakek kemudian terhenti di depan bangsal. Kakek terperanjat melihat sepasang muda-mudi yang saling berpagutan dan tubuh mereka tidak tertutupi benang selai pun. "Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ampunilah umatmu ini," ucap kakek spontan. Di sana telah ada mantri dan beberapa sukarelawan yang membantu mencoba melepaskan tubuh pasangan itu. Namun setelah dicoba berkali-kali, hasilnya nihil. Baik si pria maupun wanita, di sekujur tubuhnya terlihat banyak luka cakaran karena mencoba untuk melepaskan paksa rudal yang tertanam dalam goa dan tubuh yang saling erat menempel satu sama lain. Kakek yang baru melihat peristiwa gancet di depan matanya merasa ketakutan dengan azab Allah yang bisa kapan saja menimpa. Tak hanya pemandangan mengerikan itu, namun suara si pasien gancet lirih terdengar. Tolong Pak Mantri. Tubuh saya semakin lemas Pak. Saya mulai merasa sesak nafas," ucap si pria yang sebut saja namanya Guntur, bukan nama sebenarnya. Si perempuan pun hanya bisa menangis dan merintih karena merasa sakit di daerah kemaluannya serta sesak nafasnya. "Pak Mantri, tolong panggilkan orang tua saya Pak. Saya merasa tubuh saya semakin tak berdaya. Cepat Pak, saya mau minta maaf sebelum semuanya terlambat," ucap si perempuan yang sebut saja Melati, bukan nama sebenarnya. Oleh sebab permintaan si pasien, akhirnya dua orang relawan yang tadi mencoba untuk memisahkan tubuh si pasangan gancet langsung bergegas ke alamat yang diberikan Melati ke rumahnya untuk menjemput ibu serta ayahnya. Berbeda dengan Melati, Guntur masih kekeh dengan pendiriannya
untuk tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya, karena ia merasa sangat malu dengan apa yang terjadi menimpa dirinya. Setelah Melati sudah mulai merasa agak tenang, ia kemudian bercerita jika di hari naas itu ia bersama Guntur ingin merayakan hari kelulusan SMA dengan cara pergi ke tempat wisata di Karangnini. Oh ya teman-teman, aku kasih gambaran dari tempat wisata ini ya. Jadi Karangnini adalah pantai indah dengan batu karang yang menjulang seperti bentuk nenek atau nini dalam bahasa Sunda di dekat desaku. Namun sebelum sampai di bibir pantai, kita disuguhkan oleh pemandangan hutan lindung dengan pohon-pohon albasia di sepanjang jalan. Guntur dan Melati yang mungkin terhipnotis oleh pesona alam indah Karangnini mulai dibujuki oleh rayuan iblis. Setelah mereka puas bermain di bibir pantai, Guntur kemudian mengajak Melati kekasih hatinya untuk melakukan hubungan persetubuhan di bawah pohon rindang. Melati yang dimabuk kepayang oleh pesona Guntur, ia menuruti hawa nafsu setan itu, dan terjadilah petaka Gancat. Menurut pengakuan Guntur, ia pun mendengar ada seorang suara kakek-kakek yang berbicara jelas di telinga kanannya. Kalian ini manusia tidak bermoral. Tingkah laku kalian tidak lebih dari seekor binatang yang hanya mementingkan nafsu syahwat. Saya tidak terima wilayah saya ini kalian kotori dengan perbuatan hina kalian. Dan seketika tubuh Guntur dan Melati menjadi menempel satu sama lainnya, serta alat kelamin mereka yang tidak bisa terlepas. Guntur dan Melati panik, kemudian berteriak-teriak meminta pertolongan. Setelah 3 jam berselang dengan tubuh Gancat, barulah datang warga sekitar yang lewat di sana untuk mencari kayu bakar. Kemudian langsung menolong pasangan tersebut ke Balkesdes terdekat. Kejadian Gancat itu kini sudah memakan waktu hampir 6 jam, membuat tubuh masing-masing semakin memprihatinkan. Di saat-saat terakhir datanglah ibu dan ayah Melati serta si kakek. Dengan penuh rasa malu, tangis Melati pun pecah lagi melihat kedua orang tuanya serta sang kakek yang sudah datang. Melati berkali-kali meminta maaf atas kehilafannya berbuat tidak senonoh dan membuat aib bagi keluarga. Kakek Melati yang dari tadi hanya diam, kemudian ia membuka pembicaraan. Melati, Guntur, perbuatan kalian sangat hina. Cepatlah kalian bertobat kepada Allah yang Maha Rohim. Ternyata tempat kalian tadi berbuat zina adalah tempat persinggahan, sekaligus tempat pertapa murid dari salah satu wali songo yang sedang bermusafir menyiarkan agama Islam. Mereka berdua seketika memohon ampun dan tak lama keduanya mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah mereka meninggal pun menurut penuturan kakek yang menjadi saksi saat itu, tubuh mereka saling enggan terpisah satu sama lain, sehingga diputuskanlah untuk memakamkannya satu liang kubur dengan posisi yang masih sama, yaitu saling berpagutan dan kedua kemaluan masih menempel. Tutup cerita kakek. Aku yang saat itu tidak percaya tentang Gancat, keesokan harinya setelah sepulang sekolah datang ke warnet untuk berselancar di dunia maya mencari tahu tentang fenomena Gancat di Indonesia. Aku dibuat terkejut dengan artikel yang mencengangkan jika ternyata Gancat sampai memakan korban jiwa. Beberapa kejadiannya ada di kebun raya Bogor berlatar tahun 1990. Sepasang mahasiswa bersetubuh dan terjadilah Gancat. Tubuh kedua muda-mudi itu langsung dibawa ke RS terdekat untuk dilakukan pemisahan. Namun seperti halnya cerita kakek dahulu, usaha tersebut sia-sia. Karena si perempuan dan laki-laki sudah tidak kuat merasakan sakit. Atas kesepakatan dari kedua belah pihak, akhirnya muda-mudi itu harus disuntik mati untuk memisahkan tubuh mereka. Ada pula berita Gancat di Gorontalo atas pasang kekasih perselingkuhan yang juga pada akhirnya harus mati lemas setelah bertahan 1 hari dengan tubuh dan kelamin yang menempel. Sebagian cerita lagi ada korban Gancat di daerah Yogyakarta yang ternyata korbannya
masih anak sekolah menengah yang sedang melakukan study tour. Saat itu kedua pasangan yang dimabuk asmara bukannya mengikuti pelajaran bersama rombongan murid dan guru, malahan bersembunyi di balik semak-semak dan melakukan tindakan tidak senonoh. Namun naas, tubuh mereka tidak bisa dipisahkan karena ganjat. Entah apa yang dimuat dalam artikel tersebut benar adanya atau hoak belaka. Namun, aku meyakini jika fenomena ganjat benar adanya. Beberapa kejadian ganjat banyak tidak terekspos dikarenakan itu adalah sebuah berita aib yang tabu untuk diperbincangkan. Nah, jika tadi aku menceritakan fenomena ganjat dari segi medis dan juga cerita dari kakek yang pernah menjadi saksi, kini aku bakalan membahas ganjat dari segi pandang non-medis. Mungkin tadi di atas sudah ada gambaran jika penyebab ganjat non-medis adalah akibat dari jin atau makhluk yang tak kasat mata karena marah wilayahnya dikotori, atau sebagai tulah karma karena melakukan perselingkuhan zina. Wallahu alam. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Mimin sampaikan dalam treat kali ini. Semoga cerita ini bisa dijadikan contoh yang baik bagi kehidupan. Itulah akhir cerita dari ganjat meninggal membawa aib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.